Halo semuanya, saya atas nama Diana Yuhita dengan nomor induk mahasiswa 14119028. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah biokimia yang diasuh oleh Ibu Hildegard Dismisa, SPD, MSI. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme lemak. Yang pertama, pengertian metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi, atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Asam lemak ini merupakan sebuah komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Proses metabolisme lipid atau lemak terdapat dalam semua bagian tubuh manusia, terutama dalam otak. Lipid atau lemak mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses metabolisme secara umum. Beberapa peranan biologi dari lipid sebagai berikut. 1. Sebagai komponen struktur membran. 2. Sebagai lapisan pelindung pada beberapa jasad. 3. Sebagai bentuk energi cadangan. 4. Sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. Dan yang kelima, sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam metabolisme lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dari karbohidrat. Karena itu, tubuh kita cenderung menuntut makan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida. Dalam mulut dan lambung, lipid tadi belum mengalami pemecahan yang berarti. Setelah berada dalam intestin, lipid kompleks terutama trigliserolnya dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak bebas dan sisa. Enzim lipase diaktifkan oleh hormon epinerfin. Enzim ini dibantu oleh garam asam empedu, terutama asam koalat dan taurokoalat yang disekresi oleh hati. Fungsi garam tersebut ialah mengemulsi makanan berlemak sehingga terbentuklah partikel lipid yang sangat kecil. Oleh karena itu, permukaan lipid menjadi lebih besar dan lebih mudah dihidrolisis oleh lipase. Enzim ini tidak peka terhadap larutan lemak sempurna. Proses metabolisme lemak sebagai komponen bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dimulai dengan proses pencernaannya di usus oleh enzim. Asam lemak bersenyawa kembali dengan gliserol, bentuk lemak yang kemudian diangkut oleh pembuluh getah benih. Selanjutnya, lemak disimpan di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jika dibutuhkan, lemak akan diangkut ke hati dalam bentuk lecitin yang dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol diaktifkan oleh ATP menjadi gliserol fosfat dan akhirnya mengalami oksidasi seperti glukosa. Rantai karbon asam lemak diolah di dalam mitokondria sehingga dihasilkan asetilkoenzim yang selanjutnya dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Jenis-jenis lemak. 1. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak terbagi atas 3, yaitu 1. Lemak sederhana. Lemak sederhana tersusun oleh trigliserida yang terdiri atas 3 gliserol, yang terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh senyawa lemak sederhana adalah lilin malam atau plastisin, atau lemak sederhana yang padat pada suhu kamar, dan minyak atau lemak sederhana yang cair pada suhu kamar. 2. Lemak campuran. Lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dan senyawa bukan lemak. Contoh lemak campuran adalah lipoprotein yang merupakan gabungan dari lipid dan protein. Fosfolipid yang merupakan gabungan antara lipid dan fosfat, serta
fosfatidilkolin yang merupakan gabungan antara lipid, fosfat, dan kolin. 3. Lemak asli atau derivat lemak. Derivat lemak merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. 2. Berdasarkan kejenuhannya. 1. Asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh berasal dari lemak hewan, misalnya mentega. Asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tak jenuh bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak goreng. Yang berikut sumber dan fungsi lemak. Sumber lemak. Berdasarkan asalnya, sumber lemak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Lemak yang berasal dari tumbuhan atau lemak nabati. Beberapa bahan yang mengandung lemak nabati adalah kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, mentega, kedelai, dan lain-lain. 2. Lemak yang berasal dari hewan atau lemak hewani. Beberapa bahan yang mengandung lemak hewani adalah daging, keju, susu, ikan segar, telur, dan lain-lain. Fungsi lemak. Banyaknya lemak yang dibutuhkan oleh tubuh manusia umumnya berbeda-beda, tetapi umumnya berkisar antara 0,5 sampai 1 gram lemak per 1 kg berat badan per hari. Orang yang tinggal di daerah bersuhu dingin dan orang yang bekerja berat membutuhkan lemak lebih banyak. Di dalam tubuh kita, lemak mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah 1. Sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. 2. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. 3. Sebagai pelindung alat-alat vital tubuh, antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak. 4. Sebagai penghasil energi tertinggi. 5. Penahan rasa lapar. Karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. 6. Sebagai salah satu bahan penyusun membran sel. 7. Sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk sterol. 8. Sebagai salah satu bahan penyusun empedu, asam folat atau di dalam hati, dan hormon seks, khususnya untuk kolesterol, pembawa zat-zat makanan esensial. Proses pencernaan lemak dalam tubuh. Pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Lemak keluar dari lambung masuk ke dalam usus sehingga merangsang hormon kolesitokinin. Hormon kolesitokinin menyebabkan kantung empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu yang memegang peranan penting dalam mengemulsi lemak. Emulsi lemak merupakan pemecahan lemak yang berukuran besar menjadi butiran lemak yang berukuran lebih kecil. Ukuran lemak yang lebih kecil atau trigliserida yang teremulsi akan memudahkan hidrolisis lemak oleh lipase yang dihasilkan dari pankreas. Lipase pankreas akan menghidrolisis lemak teremulsi menjadi campuran asam lemak dan monogliserida atau gliserida tunggal. Pengeluaran cairan pankreas dirancang oleh hormon sekretin yang berperan dalam meningkatkan jumlah elektrolit atau senyawa pengantar listrik dan cairan pankreas, serta pankreoenzim yang berperan untuk merangsang pengeluaran enzim-enzim dalam cairan pankreas. Absorpsi hasil pencernaan lemak sebagian besar 70% terjadi di usus halus. Pada waktu asam lemak dan monogliserida diabsorpsi melalui sel-sel mukosa pada dinding usus, keduanya diubah kembali menjadi lemak atau trigliserida dengan bentuk partikel-partikel kecil. Jaringan lemak saat dibutuhkan, timbunan lemak tersebut akan diangkut menuju hati.
Berikut proses metabolisme lemak. Langkah pertama dalam metabolisme lemak ialah konsumsi dan pencernaan trigliserida yang ditemukan baik dalam sebuah makanan nabati seperti buah zaitun, kacang-kacangan dan alpukat, dan makanan hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Lemak ini berjalan melalui saluran pencernaan ke usus, di mana mereka tidak dapat diserap dalam bentuk trigliserida. Sebaliknya, mereka dibagi melalui enzim yang disebut lipase menjadi asam lemak dan yang paling sering monogliserida yang merupakan asam lemak rantai tunggal yang melekat pada gliserol. Trigliserida yang bercabang kemudian dapat diserap melalui usus dan disusun kembali menjadi bentuk aslinya sebelum diangkut oleh kilomikron jenis zat yang mirip dengan kolesterol yang dikenal sebagai lipoprotein ke dalam sistem getah bening. Dari sistem getah bening, trigliserida masuk ke dalam aliran darah, di mana proses metabolisme lipid atau lemak diselesaikan dalam satu dari 3 cara, karena mereka juga diangkut ke hati, sel-sel otot atau sel-sel lemak, yang dimana mereka disimpan atau digunakan untuk energi. Jika mereka berakhir di sel-sel hati, mereka diubah menjadi jenis kolesterol jahat yang dikenal sebagai very low density lipoprotein dan dilepaskan ke dalam aliran darah di mana mereka bekerja mengangkut lipid lain. Trigliserida dikirim ke sel-sel otot, dapat dioksidasi dalam mitokondria sel-sel untuk energi, sedangkan yang dikirim ke sel-sel lemak akan disimpan sampai mereka dibutuhkan untuk energi di lain waktu. Hal ini menyebabkan peningkatan ukuran sel-sel lemak terlihat pada seseorang sebagai peningkatan lemak tubuh. Yang berikut, pencernaan dan penyerapan di usus. Tahap pencernaan di usus sebagai berikut. Setelah makanan tinggal di lambung selama beberapa saat, makanan kemudian didorong oleh kontraksi otot ke bagian usus kecil yang pertama yang disebut duodenum. Ketika makanan masuk ke duodenum, tahapan pencernaan usus dimulai. Tahap ini merupakan tahap utama terjadinya pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam bentuk yang dapat diserap. Makanan yang sudah setengah dicerna yang datang dari lambung harus cukup asam agar dapat memicu pengeluaran enzim-enzim pencernaan yang bertanggung jawab atas pemecahan utama dari makanan. Enzim-enzim ini adalah protease, chymotrypsin, dan trypsin untuk memecah protein, amilase dan sakaridase untuk memecah berbagai bentuk lemak. Enzim-enzim ini diproduksi oleh pankreas dan produksinya dipengaruhi oleh hormon sekretin dan cholecystokinin yang dikeluarkan oleh lapisan duodenum. Pelepasan kedua hormon ini dipengaruhi oleh keasaman muatan usus. Jika makanan yang berasal dari lambung tidak cukup asam, karena lambung tidak cukup mengeluarkan asam, maka mungkin hormon yang dilepaskan tidak akan cukup untuk merangsang pelepasan enzim-enzim pencernaan utama dalam jumlah yang cukup, sehingga menghasilkan maldigesti atau malabsorpsi. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang materi metabolisme lemak.